Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Hadi di Air Sugian Ustadz. Ustadz, kalau mau beribadah rasanya berat Ustadz dan juga malas, kami harus bagaimana Ustadz? Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya biar kami tidak grogi di hadapan banyak orang? Masalahnya kami dijadikan imam tahlil Ustadz. Kami grogi Ustadz, mohon masukannya. Ya. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana caranya ya untuk menghilangkan rasa malas untuk beribadah. Ya. Pertama harus kita ingat dan harus kita betul-betul menyadari bahwasanya tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita camkan ya dalam diri kita dan harus kita betul-betul selalu ingat bahwasanya tujuan hidup kita. Saya ini diciptakan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pertama. Yang kedua, ya, harus kita pahami bahwasanya iblis, setan, dia tidak akan ridha dan dia tidak akan senang. Dia tidak akan membiarkan ketika kita ya rajin dan tekun beribadah. Maka harus kita sadari dan harus betul-betul kita yakini bahwasanya yang membuat kita ya malas untuk beribadah itu adalah ya pengaruh-pengaruh buruk yang dilakukan oleh iblis dan setan atau akibat perbuatan dosa yang kita lakukan. Maka ketika kita mengetahui hal tersebut, kita jangan justru malah mengikuti. Kita harus menabuh genderang perang dengan iblis, dengan setan. Ya, kita harus betul-betul berusaha untuk menepis dan memblokir semua bujuk rayu dan semua usaha yang dia lakukan untuk menghalangi kita, ya, untuk mengkonter kita dalam beribadah kepada Allah. Karena memang Allah Subhanahu wa taala ya kabarkan kepada kita bahwasanya mereka akan melakukan apapun, ya, berbagai cara dan berbagai sisi akan mereka tempuh untuk membuat kita terhalang dari ketaatan. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Ya, mereka itu bersumpah, aku akan ganggu mereka, akan goda umat manusia tersebut dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Mereka akan berusaha untuk merusak ya kita, merusak ibadah kita dari segala penjuru. Harus kita sadari. Jadi ya, ketika kita menyadari bahwasanya rasa malas untuk beribadah itu adalah karena bujuk rayu, karena efek yang dilakukan oleh setan tadi, maka kita melakukan perjuangan di sini. Dan perjuangan ya yang sangat kita perlukan untuk istiqamah adalah perjuangan dalam ya melawan hawa nafsu, melawan ya bujuk rayu setan tadi, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji bagi orang-orang yang melawan ya berjihad untuk melawan hawa nafsunya, maka akan Allah Subhanahu wa taala berikan dia taufik dan hidayah untuk istiqamah dan konsisten melakukan ketaatan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang untuk ya, berjuang di jalan kami, di antaranya berjuang untuk melawan tipu daya setan yang menghalangnya dari ketaatan, akan Allah berikan jalan petunjuk. Kemudian tentunya salah satu obatnya adalah ya, karena setan dan iblis itu ya, sangat takut dan sangat anti dengan Al-Quran. Ya, salah satu cara mengusir dan membuat mereka jauh dari kita adalah dengan cara dekat dengan Al-Quran. Orang yang dekat dengan Al-Quran, dekat dengan Allah, dekat dengan kalamullah, dia tidak akan mudah diotak-atik, tidak akan mudah digoyahkan pertahanannya oleh iblis dan setan. Maka ya buatlah benteng yang kokoh yang menghambat kita dari serangan dan godaan iblis ini dengan cara membentengi diri dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, baca Al-Quran, hafal Al-Quran, dan yang paling penting adalah tadabbur Al-Quran. Ya, hayati dan resapi ayat-ayat Al-Quran agar rasa malas ini betul-betul hilang.
Kemudian tentunya dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tersebut dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit malas ini. Dan memang kita pada pagi hari disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di antara doa pagi dan sore yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Ya Allah, sesungguhnya dari doa yang telah kita sebutkan tadi ada salah satu wa a'udzubika minal kasal, yaitu berlindung dari penyakit malas. Dan ini mencakup malas ya dari melakukan ketaatan kepada Allah, berlindung kepada Allah dan minta kepada Allah agar kita dijauhkan dari penyakit malas untuk melakukan kebaikan, karena ini datangnya dari setan. Kemudian setelah itu ya, setelah kita mendekatkan diri dengan Al-Qur'an, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebagaimana kita katakan tadi ya, sifat malas ini datangnya dari iblis, dan siapa yang bisa menjauhkan kita dari iblis? Tentunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mudah baginya untuk ya menjauhkan iblis itu dari kita. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dengan cara adalah dengan cara berzikir kepada Allah. Banyak berzikir ya, dan doa dengan zikir itu tentunya beda ya. Kalau zikir ini dia lebih cenderung kepada pujian. Ya, tidak ada dia tersebut permintaan. Kalau doa itu permintaan, kalau zikir ini adalah pujian. Mana yang lebih afdal, zikir atau doa? Ya, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan zikir, karena zikir itu murni pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada mengandung unsur permintaan. Tidak ada maunya kita kepada Allah, dan dua-dua tentunya ibadah, dan dua-duanya adalah suatu amalan yang sangat agung. Zikir adalah salah satu ya, yaitu dengan menyebut zikir-zikir atau membaca zikir-zikir yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak membaca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, kemudian juga banyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Artinya intinya ya, banyak melakukan zikir, baik itu zikir ketika salat atau zikir pagi dan petang, atau zikir dalam munasabah, dalam momen-momen keseharian yang harus kita lakukan. Karena ya, zikir ini membuat setan itu jauh dari kita. Ya, ketika kita kuat zikirnya kepada Allah, maka godaan setan itu akan semakin lemah. Kemudian yang disebutkan oleh para ulama adalah, yaitu, dan ini yang tak kalah pentingnya, adalah bergaul dengan orang-orang yang mereka tersebut yang mengajak kita kepada ketaatan dan mengajak kita kepada ibadah. Ya, karena orang Arab mengatakan as-sahibu sahib, ya, teman itu akan menyeret kita. Maka pilihlah orang-orang baik yang akan menyeret kita kepada kebaikan. Pilihlah orang-orang yang melakukan ibadah dan ketaatan yang akan menggiring kita kepada ibadah dan kepada ketaatan. Jangan kita berteman dengan, kalau kita sudah memang ada rasa berat untuk beribadah, kemudian kita berteman dengan orang-orang yang memang sama sekali tidak ada ibadah, maka ini sudah musibatun ala musibah. Ya, musibah 2 kali lipat. Ya, sudahlah kita ada rasa berat, tambah lagi bergaulnya dengan orang-orang yang enggak sholat, enggak mau beribadah kepada Allah. Maka ini sangat penting, ya, sangat penting untuk kita lakukan. Cari lingkungan yang baik, yang membuat kita istiqamah, yang membuat kita akan tetap teguh dan bersemangat untuk melakukan ketaatan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan ketaatan. Kemudian juga yang terakhir adalah, ya, para ulama kita menyebutkan, dan ini sebenarnya dalam kitab Madarijus Salikin disebutkan oleh pengarangnya, bahwasanya ini merupakan salah satu penyebab kita menghilangkan malas adalah dengan cara membaca sejarah dan kisah-kisah para nabi dan para sahabat dan ulama-ulama salaf. Ya, karena itu akan menggugah jiwa kita,
akan memberikan sugesti dan memberikan motivasi yang sangat besar dalam diri kita untuk melakukan ketaatan. Ketika kita membaca kisah mereka, bagaimana perjuangan mereka dalam beribadah, bagaimana ya pengorbanan mereka dalam melakukan ketaatan kepada Allah, ini akan menggugah jiwa kita sehingga jiwa dan hati kita tersentuh, kemudian dia akan terpancing dan termotivasi untuk melakukan seperti apa yang mencontoh seperti apa yang telah melakukan. Wallahu a'lam.